Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya. Nanti untuk pertemuan kali ini saya masih melanjutkan materi yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Sebelum saya melanjutkan informasi materinya secara lengkap, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk kalian semuanya untuk selalu tetap semangat belajar, dan tentunya juga semangat untuk menjaga kesehatan demi kebaikan kalian masing-masing. Baiklah siswa dan siswi semuanya, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-7, pertemuan yang semakin hari semakin bertambah. Jadi harapan saya nanti kalian sudah bisa memahami setiap informasi materi yang saya sampaikan, walaupun melalui tayangan video. Pastinya kalian bisa membuka kembali tayangan video dari saya ini. Yang selanjutnya, siswa dan siswi, untuk kali ini saya akan membahas materi seputar debat. Dan materi ini saya sendiri yang menyusun dan menyampaikan, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Baiklah siswa dan siswi semuanya, silahkan semuanya untuk fokus dan kalian boleh menyiapkan terlebih dahulu keperluan dan kebutuhan alat tulis kalian demi kelancaran belajar kalian masing-masing, agar nanti ketika ada yang perlu dan layak dicatat, kalian bisa langsung mencatatnya di buku catatan kalian masing-masing. Ya, seperti itu semuanya siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu seputar KD, menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan, yaitu di dalamnya terdapat informasi seputar permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, nanti kalian semuanya diharapkan mampu untuk menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan, permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Adapun peta konsep yang akan kita bahas secara lengkap dan detailnya, ada 4 informasi submateri di sini. Yang pertama, kita akan belajar tentang struktur teks debat. Kemudian yang kedua,
ada kaidah kebahasaan teks debat. Yang ketiga, mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat. Silahkan kalian untuk fokus dan siap mulai dari sekarang menyaksikan dan menyimak tayangan video pembelajaran saya ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa memahami informasinya secara menyeluruh. Bisa dimengerti ya? Baiklah siswa dan siswi semuanya. Yang pertama, sekarang kita akan belajar tentang struktur teks debat. Debat yang baik harus memenuhi struktur debat yang telah disepakati bersama. Berikut ini adalah struktur debat yang baik dan benar. Yang pertama, struktur teks debat itu ada pengenalan. Pengenalan di sini bisa kita istilahkan lain dengan pengantar. Kemudian yang kedua yaitu penyampaian argumentasi. Yang ketiga, debat. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang kelima, penutup. Jadi ada 5 struktur teks debat yang kiranya bisa kalian pahami. Yang selanjutnya ada penjelasan tentang struktur teks debat dari setiap strukturnya. Silahkan kalian lihat dan simak bersama. Yang pertama ada pengenalan atau pengantar. Pada pengenalan, moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan tim. Yang kedua, penyampaian argumentasi, di mana penyampaian argumen disampaikan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Pada struktur yang ketiga yaitu debat, pada struktur ini tim afirmasi dan tim oposisi saling memberikan sanggahan, lalu ditengahi dengan tim netral. Struktur yang keempat yaitu simpulan. Pada struktur ini, tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral menyampaikan simpulan terkait mosi, pendapat, dan sanggahan dari tim lain. Kemudian yang kelima, struktur teks debat itu adalah penutup. Pada struktur ini, moderator memberikan simpulan secara keseluruhan tanpa berpihak. Kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Jadi itulah tadi penjelasan singkat seputar struktur teks debat. Kiranya kalian bisa memahami informasinya. Berikutnya ada contoh dari teks debat yang berjudul penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain.
Jadi nanti ada beberapa tayangan informasi sebagai contoh dari teks dengan judul yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan nanti kalian pahami secara mandiri, di mana di situ ada penjabaran dari bagian-bagian setiap struktur teks debat. Kalian bisa memahami secara mandiri dan tidak saya sampaikan melalui alat bicara saya. Jadi nanti kalian bisa menyimak, memahami, dan membaca secara cepat. Seperti itu ya. Bisa saya mulai dari sekarang. Silahkan kalian mulai fokus dari sekarang. Ya, itu tadi merupakan contoh dari beberapa penggambaran singkat bagian-bagian dari struktur teks debat. Yang selanjutnya akan saya sampaikan informasi seputar kaidah kebahasaan teks debat. Debat merupakan kegiatan ilmiah dan karenanya bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan ilmiah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terkait dengan penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan. Kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan pengungkapan ide. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan teks debat. Saya sampaikan informasinya, ada 6 kaidah kebahasaan
teks debat yang meliputi pertama, menggunakan kalimat kompleks. Pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja atau kalimat kompleks. Kaidah kebahasaan teks debat yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi seperti ini contohnya, kemudian itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan teks debat yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Dikarenakan debat merupakan kegiatan ilmiah, maka bahasa yang digunakan dalam teks debat adalah bahasa baku, yakni bahasa yang merujuk pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan UED. Sedangkan kaidah kebahasaan teks debat yang kelima yaitu menggunakan kata-kata denotatif atau denotasi. Dalam arti, kata-kata yang digunakan dalam teks debat adalah kata-kata yang mengandung arti yang sebenarnya dan bukan arti kiasan. Sedangkan kaidah kebahasaan teks debat yang keenam yaitu faktual. Ide dalam teks debat hendaknya ditulis sesuai dengan fakta-fakta yang ada serta dapat diterima akal sehat. Jadi ada 6 kaidah kebahasaan teks debat. Bisa kalian pahami satu persatu secara mandiri ya. Yang ketiga, kita akan belajar seputar mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Debat berfungsi untuk melatih keberanian dalam berargumentasi di depan umum, melatih berbicara menanggapi argumen dari lawan bicara, meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah dengan cepat dan tepat melalui sikap dan cara berpikir kritis terhadap suatu topik serta menambah pemahaman suatu teori yang berhubungan dengan materi. Yang berikutnya nanti ada contoh mengidentifikasi pendapat dan argumen. Bisa kalian simak, lihat, pahami setiap tayangan informasinya. Saya kembali lagi tidak menyampaikan secara langsung melalui alat bicara saya, alat tutur saya, jadi bisa kalian pahami secara mandiri lagi ya. Saya mulai dari sekarang, silahkan kalian lihat satu persatunya dan bisa kalian baca secara cepat. Mulai fokus ya.
Contoh mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Akan saya mulai dari sekarang. Ya, tadi itu adalah contoh untuk mengidentifikasi argumen dari sebuah teks debat. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat. Cara menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat antara lain yang pertama, mendefinisikan suatu mosi. Yang kedua, mempersiapkan landasan argumen. Kemudian yang ketiga, memberi tugas kepada tiap pembicara mengenai argumen yang akan mereka bawakan dan sekaligus untuk membuktikan suatu mosi dalam debat. Yang keempat, menemukan dan menganalisa argumen, fakta, contoh-contoh, dan lain-lain, baik untuk mendukung kasus timnya ataupun untuk menyanggah kasus lawan. Kemudian yang kelima, mempersiapkan pidato individu. Ini adalah cara menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat. Yang selanjutnya, kalian kembali lagi akan saya tunjukkan informasi contoh menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat. Nanti silahkan kalian lihat, simak, dan baca teksnya secara cepat. Bisa dimengerti ya? Akan langsung saya tampilkan tunjukan untuk kalian semuanya. Ya, itu tadi adalah contoh dari menganalisis kelemahan dan kekuatan argumen dalam teks debat. Yang berikutnya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa saya simpulkan di sini
informasi materinya secara singkat saja. Kesimpulannya sebagai berikut. Sebelum menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Ya, mungkin itu saja informasi penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semuanya bisa memahami dan menyerap informasi yang saya sampaikan. Baiklah siswa dan siswi semuanya, ada pepatah bijak untuk kalian yang bisa kalian resapi kembali dalam hati kalian, di mana semoga pepatah bijak ini bisa menjadi penyemangat untuk belajar kalian semuanya. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah pepatah bijaknya untuk kalian semuanya. Siswa dan siswi semuanya, mungkin itu saja informasi pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada yang masih belum bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, silahkan bisa kalian buka kembali tayangan video saya ini dari awal sampai akhir, agar kalian bisa memahami seluruh informasinya. Dan apabila ada yang masih belum bisa tersampaikan, saya mohon maaf. Kiranya itu saja saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.